Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Alpha Story. Sesuai dengan judul ya teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara daftar aplikasi OCBC NISP ya teman-teman. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai tutorialnya. Nah, silahkan kalian pergi terlebih dahulu ke Play Store maupun ke App Store kalian ya. Nah, langkah selanjutnya adalah silahkan kalian searching aja OCBC NISP. Maka akan muncul aplikasinya seperti ini teman-teman ya. Kita klik aja di bagian OCBC NISP ini ya, seperti ini. Kemudian kita klik install ya, atau kita klik dapatkan. Oke, setelah kalian udah install ya teman-teman, di sini akan muncul tombol buka ya. Di sini kita klik aja buka ya. Lalu kita diarahkan ke halaman seperti ini ya. Apakah kita mau daftar ya ataupun kita mau login. Nah, karena kita mau daftar ya teman-teman, di sini silahkan kalian klik di bagian daftar One Mobile ya. Kita klik aja. Nah, lalu di sini dibilang ya sudah punya rekening ya. Kemudian di bawahnya belum punya rekening, kita klik aja di bagian belum punya rekening ya. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman seperti ini. Langkah selanjutnya silahkan teman-teman klik aja di bagian buat akun dan aktifkan nyala. Kita klik aja di sini. Lalu kita disuruh siapkan dokumen berikut ini ya teman-teman. Silahkan kalian siapkan foto eKTP kalian ya teman-teman. Nah, kemudian untuk kode promo ini silahkan kalian isi aja kode yang sesuai yang ada di gambar ini ya teman-teman. Silahkan kalian isi aja sesuai yang ada di gambar ini. Kemudian kalau udah silahkan kalian klik saya sudah siap. Lalu langkah selanjutnya adalah silahkan kalian isi nama kamu ya sesuai eKTP ya. Kemudian isi di bagian ini email kalian ya, email yang masih aktif. Kemudian di bawah ini isi nomor ponsel kalian yang juga masih aktif ya teman-teman. Nah, kalau udah kalian isi ketiganya, silahkan kalian klik di bagian lanjut. Kemudian kalian akan dikirimkan OTP ke nomor handphone kalian ya. Silahkan kalian masukkan 6 kode OTP tersebut ke sini. Lalu selanjutnya adalah silakan teman-teman klik di bagian lanjut ya. Di sini kita klik aja di bagian lanjut yang paling bawah ini. Lalu kita klik aja oke. Di sini pastikan kalian foto eKTP kalian ya teman-teman. Kalian sesuaikan dengan layar yang ada di HP kalian. Nah, setelah kalian udah foto eKTP kalian ya, langkah selanjutnya silakan kalian isi NIK kalian ya, nomor induk kependudukan kalian di bagian ini ya. Kemudian di bawahnya lagi silahkan kalian isi jenis kelamin kalian ya, apakah kalian perempuan atau laki-laki ya. Kemudian untuk nama gadis ibu kandung ini silahkan kalian isi nama ibu kalian ya. Lalu di bagian ini silahkan kalian isi tanggal lahir kalian. Nah, kalau udah kalian isi semuanya ya, silahkan teman-teman klik di bagian lanjut. Oke, langkah selanjutnya adalah lengkapi data dirimu ya teman-teman. Di sini kalian isi tempat lahir kalian ya yang sesuai yang tertera di eKTP. Kemudian untuk status pernikahan kamu ini kalian sesuaikan apakah kalian udah menikah ya atau belum atau sudah bercerai. Nah, kemudian di bagian agama kamu ini silahkan teman-teman sesuaikan ya dengan agama masing-masing. Lalu untuk pendidikan terakhir kamu ini silahkan sesuaikan dengan pendidikan terakhir kalian masing-masing. Nah, kalau udah semuanya silahkan teman-teman klik di bagian lanjut. Lalu di sini silahkan kalian masukkan alamat yang sesuai ya teman-teman dengan eKTP kita ya teman-teman. Di sini silahkan masukkan alamat yang sesuai dengan eKTP kita. Nah, kemudian setelah udah kita isi semuanya ya, kemudian di bawah ini ada tulisan ya, saya ingin menggunakan alamat KTP saya sebagai alamat domisili. Jadi misalnya kalau alamat KTP kalian itu sesuai dengan alamat tempat tinggal kalian sekarang, kalian bisa checklist aja di bagian ini ya. Kalian checklist seperti ini. Tapi kalau misalnya alamat tempat tinggal kalian sekarang berbeda ya dengan alamat KTP kalian, maka kalian jangan checklist ya teman-teman. Nah, berhubung di sini alamat KTP saya sesuai ya dengan alamat tempat tinggal saya sekarang, saya checklist ya teman-teman. Kemudian di sini kita klik aja di bagian lanjut. Kemudian kita disuruh cek kembali ya data eKTP kita apakah sudah sesuai semuanya. Nah, kalau misalnya udah sesuai semuanya, silahkan teman-teman langsung klik aja di bagian ini ya. Centang ini kita klik aja centang, kemudian kita klik di lanjut ya.
Lalu kemudian di sini kita disuruh ngasih tahu pekerjaan kita itu apa teman-teman ya. Kita klik di sini ya. Kemudian kita sesuaikan ya apakah pekerjaan kita itu pegawai swasta ya, pengusaha, profesional ya atau tidak atau belum memiliki penghasilan. Di sini kita klik aja pengusaha ya. Kalian sesuaikan dengan pekerjaan kalian masing-masing. Kemudian jenis industri pekerjaan kamu kalian sesuaikan juga dengan industri pekerjaan kalian. Di sini saya pilih aja jasa lainnya ya, teman-teman. Kemudian untuk jenis subindustri ini di sini saya pilih lainnya juga. Ya, di sini saya akan coba masukkan sebagai profesinya sebagai YouTuber ya. Di sini jenis subindustri pekerjaannya kita klik aja atau kita ketik aja YouTuber ya. Lalu untuk nama perusahaannya ini kita klik aja atau kita ketik aja YouTube ya teman-teman. Nah kemudian untuk bekerja sejak ini sesuaikan ya sejak kapan kalian bekerja. Nah kalau udah seperti itu silakan teman-teman klik di bagian lanjut. Nah kemudian kita diminta untuk mengisi alamat pekerjaan kita sekarang ya. Atau alamat kantor kita. Di sini silahkan kalian isi alamat kantor kalian. Misalnya kalian kerja di rumah ya silahkan kalian isi alamat rumah kalian ya teman-teman. Oke, kalau misalnya udah kalian isi detail alamat kantor kalian ya. Kemudian silahkan kalian klik di bagian lanjut. Lalu di sini kita ditanya teman-teman ya, tujuan membuka rekening apa? Di sini kalian sesuaikan masing-masing ya teman-teman. Tujuan kalian membuka rekeningnya apa teman-teman ya. Di sini saya pilih aja di investasi ya teman-teman. Kemudian sumber dana kita ini dari mana ya? Apakah dari gaji ya? Ataupun dari orang tua atau dari suami? Kita klik aja. Kalau saya itu dari penghasilan ya teman-teman. Kemudian untuk pendapatan per bulan kamu berapa? Kalian sesuaikan masing-masing teman-teman ya. Berapa pendapatan kalian? Lalu kemudian di bagian transaksi per bulan kamu ini rata-rata berapa? Nah, kalau udah silakan kalian klik di bagian lanjut. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan ya, apakah kamu wajib pajak di Amerika Serikat ya? Ini kita jawab aja tidak ya teman-teman, karena mayoritas masyarakat Indonesia pasti nggak wajib pajak di Amerika Serikat ya. Kemudian di bawahnya, apakah kamu seorang wajib pajak di negara selain Indonesia dan Amerika Serikat? Di sini enggak juga ya teman-teman, tidak juga. Lalu kalau udah silakan kalian klik lanjut. Kemudian kita disuruh untuk memilih kartu yang kita inginkan. Kita klik lanjut. Nah, kemudian untuk pilihan kartu silahkan kalian pilih yang ini ya, kartu debit GPN ini yang paling bawah ini ya. Kita checklist aja di sini. Kemudian silahkan teman-teman klik di bagian konfirmasi. Lalu ditanya ya, bagaimana kamu ingin menerima kartu? Apakah langsung diantar sama kurir ataupun kalian ambil di kantor cabang? Kita pilih aja diantar dengan kurir ya. Kemudian kita klik aja lanjut. Nah, baiklah kemana kami harus mengirim kartumu. Nah, di sini misalnya kalian alamat KTP-nya sama ya dengan alamat domisili kalian, maka di sini hanya ada dua alamat ya, yaitu alamat KTP dan alamat kantor kalian. Tapi kalau misalnya alamat domisili kalian berbeda dengan alamat KTP, maka nanti juga di sini akan muncul pilihan alamat domisili ya. Di sini karena saya berhubung KTP saya sesuai dengan domisili, di sini saya klik aja alamat KTP. Kemudian di sini kita klik lanjut. Lalu kalian harus memasukkan satu nomor kontak darurat kalian ya teman-teman. Nah, kontak darurat ini harus tempat tinggalnya harus berbeda dengan alamat kita ya. Jadi di sini saya akan masukkan aja kontak teman saya ya teman-teman. Nah, setelah kalian udah mengisi kontak darurat, silahkan kalian klik aja lanjut. Setelah itu kita disuruh juga untuk mengisi alamat tinggal dari kontak darurat kita ini ya. Silahkan kalian isi alamat tempat tinggal dari si kontak darurat ini ya teman-teman. Dan ini alamat domisilinya ya, bukan alamat KTP-nya ya. Alamat sesuai tempat tinggal dia sekarang ya teman-teman. Silahkan kalian isi. Nah, kalau misalnya udah kalian isi alamat tempat tinggal dari kontak darurat kalian ini, kemudian di sini kalian klik aja lanjut. Kemudian kita disuruh cek lagi ya teman-teman, apakah data-data yang udah kita isi semuanya tadi itu sudah benar atau belum. Lalu kalau udah kalian cek semuanya, silahkan kalian gulir yang ke paling bawah ya. Di sini ya silahkan kalian gulir yang ke paling bawah. Kemudian kalau misalnya udah sesuai semuanya, silahkan kalian klik lanjut. Kemudian di halaman ini silahkan teman-teman klik aja di bagian aktifkan ya di sini.
Lalu kita dibawa ke halaman syarat dan ketentuan. Silahkan kalian baca-baca terlebih dahulu ataupun kalian scroll juga bisa ya teman-teman. Kemudian kalian checklist aja ketiga ini ya. Kita checklist aja ke semuanya. Kemudian kalau udah kalian checklist ketiganya, silahkan kalian klik lanjut. Nah, selanjutnya kalian disuruh untuk membuat ID pengguna kalian ya. Di sini buat nama pengguna yang sesuai untuk kamu. Nama penggunamu harus terdiri dari 8 sampai 12 karakter dengan 4 angka di dalamnya ya. Jadi misalnya nama kalian itu Roji ya. Berarti Roji 1 2 3 4 ya, atau Roji 5 2 1 3 ya gitu teman-teman ya. Dan untuk ID ini nggak perlu ada spasi ya teman-teman. Silahkan kalian buat ID kalian. Nah, kalau udah silahkan teman-teman klik lanjut. Nah, kemudian kalian akan ditampilkan ID pengguna kalian ya. Kemudian nomor akun kalian ya, nomor rekening kalian. Lalu setelah itu ada kode referensi kalian. Nah, kemudian di sini kita klik aja ya, siap untuk login. Nah, di sini kita langsung diarahkan untuk memasukkan password sementara ya. Di atasnya ada tulisan ya, untuk dapat membuat password baru, masukkan password sementara yang telah kami kirimkan ke nomor ponselmu. Nah, kalian bisa cek SMS ya dari OCBC NISP ini. Di situ ada password sementara yang dikirimkan oleh mereka ya, teman-teman. Di sini silahkan kalian masukkan passwordnya ya. Nah, setelah itu silahkan kalian klik lanjut. Lalu silahkan buat password login baru ya teman-teman untuk akun dari OCBC NISP ini. Ya, di sini ada keterangannya ya, terdiri dari 8 sampai 12 karakter, terdapat setidaknya satu huruf kapital, terdapat setidaknya satu huruf kecil, terdapat setidaknya satu angka ya, tidak mengandung karakter khusus, kedua password cocok ya. Nah, kalau waktu kita masukin password ini tercentang hijau semua ya, berarti kita sudah bisa membuat passwordnya ya. Artinya passwordnya udah sesuai. Nah, silahkan kalian klik aja lanjut ya di sini. Kemudian silahkan masukkan 6 digit kode verifikasi yang udah dikirim ke nomor ponsel kalian ya. Silahkan masukkan di sini teman-teman. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian disuruh untuk membuat PIN transaksi ya. Buat 6 digit PIN untuk bertransaksi melalui One Mobile ya. Nah, silahkan kalian buat PIN kalian ya untuk akun OCBC NISP ini. Lalu kalian dibawa ke halaman syarat dan ketentuan lagi ya. Silahkan kalian scroll aja. Kemudian kalian klik aja di bagian dengan ini kami telah membaca. Kalian klik aja di sini, kemudian kalian klik lanjut. Lalu seperti ini ya teman-teman, kita klik aja selesai. Kemudian kita langsung diarahkan ke halaman beranda kita ya teman-teman. Nah, sedikit informasi ya, di sini akun kita masih belum aktif ya teman-teman. Di sini untuk mengaktifkan rekening kita ya, di sini kita harus melewati 3 tahap lagi ya. Yang pertama adalah verifikasi video ya di sini. Di sini kita kalau misalnya kita klik ya, di sini kita akan memverifikasi video kita ya teman-teman. Nah, misalnya kalau kita klik ya teman-teman, di sini kita disuruh untuk memverifikasi video teman-teman ya. Kita akan melakukan panggilan video dengan staf dari OCBC NISP ini. Jadi nanti paling di video ini kita disuruh untuk konfirmasi ya, apakah benar ya, apakah sudah sesuai KTP kita ya dengan wajah kita. Nanti kita disuruh memperlihatkan eKTP kita, kemudian disuruh memperlihatkan wajah kita. Kemudian di sini untuk jam operasional verifikasi videonya itu adalah dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 10 ya teman-teman. Kemudian Sabtu jam 8 sampai jam 10. Nah, kalau misalnya jam operasional atau jam kalian daftarnya itu sesuai jam ini, kalian bisa langsung melakukan panggilan sekarang ya teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya kalian sedang sibuk ya, atau kalian sedang nggak punya waktu, kalian bisa langsung buat jadwal aja ya. Kalian bisa buat jadwal di sini, kalian mau melakukan videonya jam berapa ya teman-teman, atau pada tanggal berapa. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian setelah kalian verifikasi video nanti ya, kalian disuruh untuk melakukan setoran awal terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi supaya kalian mendapatkan kartu, kalian minimal itu harus setor 200.000 ya teman-teman. Ya, jadi kalian harus mengisi atau top up terlebih dahulu sebesar 200.000. Nah, maka nanti akan dikirim kartu dari OCBC NISP ini. Nah, setelah kartunya kalian sampai, barulah kalian aktifasi kartunya di sini ya teman-teman. Aktifkan kartu debit kalian di bagian ini. Nah, maka setelah 3 ini sudah beres ya,
berarti kalian sudah resmi sebagai nasabah dari OCBC NISP ya teman-teman. Dan untuk sedikit informasi tambahan lagi ya teman-teman. Jadi untuk saldo mengendap di OCBC NISP ini adalah sebesar 50.000 ya teman-teman. Oke, demikian aja video bagaimana cara daftar OCBC NISP ini. Semoga video ini membantu kalian semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.